bangunan ini di lokasi yang sangat bersejarah, Pak Haidar. Karena Jalan Kramat ini adalah bagian dari tempat paling tua di Jakarta. Dari mulai Cawang sampai Senen itu adalah garis perdagangan Jakarta di masa lalu. Dan garis ini dari mulai Senen sampai Salemba, lalu seberang sedikit itu namanya Matraman. Ini lidah Betawi nih Pak ya, jadi namanya Matraman, harusnya Mataraman. Karena di sana tempat pasukan Sultan Agung parkir ketika mau menyerang Batavia, waktu itu masih di Kota Tua. Dan garis ini menjadi lengkap sejarahnya ketika mendengar disampaikan oleh Pak Sunan tadi, bahwa gedungnya dikasih nama Juanda. Saya ketika mendengar dikasih nama Juanda Pak, di seberang sana saya hitung tadi, jarak gedung ini sampai gedung Sumpah Pemuda itu persisnya 230 meter Pak, dekat sekali Pak. Apa ini Pak Haidar yang menarik? Diberi nama Juanda. Juanda adalah tokoh Muhammadiyah. Begini Pak, 1928 dinyatakan satu bangsa di jalan ini. 1945 di Jalan Proklamasi dinyatakan satu negara. Itu satu yang kedua Pak, satu bangsa satu negara. 13 Desember tahun 57 Juanda mendeklarasikan satu wilayah kesatuan. Sebelumnya Indonesia hanya tanah, tidak ada airnya, hanya tanah. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa air adalah wilayah Indonesia, dan ukuran Indonesia langsung double, dari 1 juta kilometer persegi menjadi 2,2 juta kilometer persegi. Akibat apa? Deklarasi Juanda. Jadi ini kita masih punya satu yang ketiga Pak, satu perekonomian, karena kelihatannya baru berhenti sampai satu wilayah. Satu perekonomian belum jadi. Harga semen di Jakarta sama di Papua masih lain. Ini PR yang keempat. Tapi Juanda melengkapkan menjadi satu yang ketiga, satu teritori, satu wilayah, dan itu Putra Muhammadiyah yang dilanggengkan namanya di seberang tempat Sumpah Pemuda. Ini sebuah terobosan yang saya rasa harus dirangkaikan sebagai satu kesatuan. Peran Muhammadiyah di Jakarta amat besar, sejarahnya panjang. Saya rasa kalau kita hitung tahunnya pas Pak, 1920 Ahmad Dahlan datang ke Jakarta dalam perjalanan ke Mekah, mampir ke Jakarta, bertemu dengan beberapa orang tokoh, dan ketemuannya di Tanah Tinggi belakang sini, yang kemudian sekarang dibangun PW di Jalan Keramat. Sudah 101 tahun secara substansi, walaupun resminya baru kalau tidak salah 1928 resmi ada Muhammadiyah di Jakarta. Perjalanan panjang ini telah ikut mewarnai. Perguruan Muhammadiyah hadir begitu banyak di Jakarta. Rumah sakit Muhammadiyah hadir banyak di Jakarta. Amal usaha perserikatan ini ikut mewarnai apa yang dibangun di kota ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PSD. Disilakan dengan hormat. Kenapa? Boleh. Sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir. Yang saya hormati Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ahmad Riza Patria. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ibu Zita Anjani. Yang saya hormati pimpinan wilayah Ketua PW Muhammadiyah Bapak Haji Sunan Miskan. Yang kami hormati
Ketua Panitia Pembangunan Masjid At-Taqwa dan Gedung Dakwah Muhammadiyah yang saya hormati, hadir bersama kita Wakil Ketua MPR RI Bapak Zulkifli Hasan, Bapak Sutrisno Bahir, Bapak Hatta Rajasa, seluruh tamu kehormatan, Pak Wali Kota, para pimpinan Ormas DKI Jakarta, para pimpinan rumah sakit, perguruan yang ada di dalam Perserikatan Muhammadiyah se-DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, semua organisasi otonom, para pimpinan cabang, ranting, dan semua saja pimpinan amal usaha perserikatan, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Kita mulakan dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita diberi nikmat kesehatan, sama-sama hadir di dalam sebuah peristiwa bersejarah untuk PW Muhammadiyah di DKI Jakarta. Gedung dakwah tuntas dibangun. Dan kita merasakan bahwa pembangunan ini adalah perjuangan yang luar biasa. Saya ngobrol dekat dengan Pak Sunan, Pak Edi, proses yang melibatkan semuanya, kemandirian yang ditunjukkan oleh Muhammadiyah di Jakarta dalam arti yang sesungguhnya. Dan laporan tadi Pak Ketua, Pak Edi, laporannya praktis sekali. Praktis betul laporannya. Saya rasa semuanya ingat, benar. Apa dari laporannya itu? Kurang 5 miliar. Ya, biasanya kan laporan itu A, B, C. Saya rasa pesannya luar biasa. Singkat dan di ujung jelas. Gitu. Kurang 5 gitu. Kenapa kok 5? Supaya Pancasila gitu Pak ya. Jadi saya rasa insya Allah ini nanti bisa tuntas segera. Dan bangunan ini di lokasi yang sangat bersejarah Pak Haidar. Karena Jalan Kramat ini adalah bagian dari tempat paling tua di Jakarta. Dari mulai Cawang sampai Senen itu adalah garis perdagangan Jakarta di masa lalu. Dan garis ini dari mulai Senen sampai Salemba, lalu seberang sedikit itu namanya Matraman. Ini lidah Betawi nih Pak ya, jadi namanya Matraman. Harusnya Mataraman. Karena di sana tempat pasukan Sultan Agung parkir ketika mau menyerang Batavia. Waktu itu masih di Kota Tua. Dan garis ini menjadi lengkap sejarahnya ketika mendengar disampaikan oleh Pak Sunan tadi bahwa gedungnya dikasih nama Juanda. Saya ketika mendengar dikasih nama Juanda Pak, di seberang sana saya hitung tadi jarak gedung ini sampai gedung Sumpah Pemuda itu persisnya 230 meter Pak, dekat sekali Pak. Apa ini Pak Haidar yang menarik? Diberi nama Juanda. Juanda adalah tokoh Muhammadiyah. Begini Pak, 1928 dinyatakan satu bangsa di jalan ini. 1945 di Jalan Proklamasi dinyatakan satu negara. Itu satu yang kedua Pak. Satu bangsa, satu negara. 13 Desember tahun 57 Juanda mendeklarasikan satu wilayah kesatuan. Sebelumnya Indonesia hanya tanah, tidak ada airnya. Hanya tanah. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa air adalah wilayah Indonesia. Dan ukuran Indonesia langsung double. Dari 1 juta kilometer persegi menjadi 2,2 juta kilometer persegi. Akibat apa? Deklarasi Juanda. Jadi ini kita masih punya satu yang ketiga Pak, satu perekonomian. Karena kelihatannya baru berhenti sampai satu wilayah. Satu perekonomian belum jadi. Harga semen di Jakarta sama di Papua masih lain. Ini PR yang keempat. Tapi Juanda melengkapkan menjadi satu yang ketiga. Satu teritori, satu wilayah, dan itu Putra Muhammadiyah yang dilanggengkan namanya di seberang tempat Sumpah Pemuda. Ini sebuah terobosan yang saya rasa harus dirangkaikan sebagai satu kesatuan.
Peran Muhammadiyah di Jakarta amat besar, sejarahnya panjang. Saya rasa kalau kita hitung tahunnya pas, Pak. 1920 Ahmad Dahlan datang ke Jakarta dalam perjalanan ke Mekah, mampir ke Jakarta, bertemu dengan beberapa orang tokoh, dan ketemuannya di Tanah Tinggi sebelakang sini, yang kemudian sekarang dibangun PW di Jalan Keramat. Sudah 101 tahun secara substansi, walaupun resminya baru kalau tidak salah 1928 resmi ada Muhammadiyah di Jakarta. Perjalanan panjang ini telah ikut mewarnai perguruan Muhammadiyah, hadir begitu banyak di Jakarta. Rumah sakit Muhammadiyah hadir banyak di Jakarta. Amal usaha perserikatan ini ikut mewarnai apa yang dibangun di kota ini. Kami berharap dengan adanya bangunan baru, maka bukan saja gedungnya yang baru, insya Allah idenya, gagasannya, terobosannya makin banyak yang baru dari tempat ini. Dengan begitu Muhammadiyah terus menerus bicara pembaharuan, bicara kemajuan, seperti pesan yang selalu digaungkan oleh Pak Haidar, pesan untuk berkemajuan. Kita berharap sekali bahwa dari tempat ini nanti muncul lebih banyak. Tapi itu semua harus bisa diselesaikan dengan baik bila accountingnya tadi tuntas, Pak. Bagaimanapun juga harus tuntas, itu PR itu. Saya rasa PR-nya Pak Edi itu mewarnai betul suasana hari ini, Pak. Jadi nanti Pak Edi kita tuntaskan, dan ke depan kami insya Allah di Pemprov DKI terus siap untuk kerja bersama. Karena hampir selalu semua kolaborasi dengan Muhammadiyah itu tuntas. Apa yang direncanakan berhasil, dan catatan di pemerintah selalu begitu. Kalau dengan Muhammadiyah catatannya rapi, tertib, semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Itu adalah kesan yang dimiliki oleh pemerintah ketika berbicara tentang kolaborasi. Mudah-mudahan itu bisa dipertahankan dengan baik. Dan semoga semua yang bekerja di sini, yang nyambut hanya 3 orang. 2 orang mungkin, ketua panitia, ketua PW. Tapi yang bekerja di balik ini ada banyak sekali. Insya Allah ini dicatat sebagai amal jariah dari semua yang terlibat. Dan semoga kolaborasi antar kita jalan terus. Beberapa hal yang mau dikerjakan antara DKI dengan PW, dan mudah-mudahan juga dengan PP Muhammadiyah akan bisa kita laksanakan, khususnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Karena banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan pangan yang Jakarta memiliki ketergantungan, dan ternyata Muhammadiyah memiliki jejaring yang amat luas terkait itu. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan sama-sama. Demikian barangkali sambutan dari kami. Sekali lagi selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.